Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa dari Prodi PBSI semester 7. Nah, saya di sini akan mempresentasikan sedikit penelitian tentang naskah kuno Sunda. Nah, metode dan teknik penelitiannya yang pertama itu ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Yang pertama, teknik pengumpulan data studi dokumentasi untuk pengumpulan data tentang naskah, dan yang kedua ada teknik wawancara digunakan untuk pengumpulan data informasi tentang kehidupan naskah ekstrinsik dengan narasumber para pemilik atau narasumber lain. Instrumen penelitian ini disesuaikan dengan kedua teknik pengumpulan data itu. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu pedoman studi dokumentasi dan pedoman wawancara. Pedoman studi dokumentasi berupa lembaran isian mengenai aspek-aspek yang perlu dicatat sebagai data bersangkutan dengan sebuah naskah. Pedoman wawancaranya berisi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber bersangkutan dengan naskah yang dimilikinya. Naskah Sunda. Sebagai telah disebutkan, filologi berusaha mengungkapkan hasil budaya suatu bangsa melalui kajian bahasa pada peninggalan dalam bentuk tulisan. Berita tentang hasil budaya yang diungkapkan oleh teks klasik dapat dibaca dalam peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan yang disebut naskah. Dalam filologi, istilah teks menunjukkan pengertian suatu yang abstrak, sedang naskah merupakan suatu yang konkret. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks klasik hanya dapat dilakukan lewat naskah yang merupakan alat penyimpanannya. Jadi, filologi mempunyai sasaran kerja yang berupa naskah. Tempat penyimpanan naskah. Naskah biasanya disimpan dalam berbagai katalog di perpustakaan dan museum yang terdapat di berbagai negara, kecuali Indonesia. Naskah-naskah Nusantara pada saat ini sebagian tersimpan di museum-museum di 26 negara, yaitu di Malaysia, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Inggris, Jerman Barat, Jerman Timur, Rusia, Australia, Hungaria, Swedia, Afrika Selatan, Belanda, Irlandia, Amerika Serikat, Swiss, Denmark, Norwegia, Polandia, Cekoslowakia, Spanyol, Italia, Perancis, dan Belgia. Sebagian naskah lainnya masih tersimpan dalam koleksi perseorangan, misalnya naskah Melayu, Aceh, dan Jawa. Daftar naskah. Teknis pendataan. Naskah yang didaftarkan di sini adalah naskah yang berhasil ditemukan selama kerja lapangan. Dicatat judul dan identitas lainnya bagi naskah-naskah yang hanya didengar secara lebih pasti beritanya. Dan dicatat data-data naskahnya dari buku-buku katalogus dan penerbit lainnya. Daftar naskah. Judul naskah, aneka warna, sejarah Siliwangi, raja-raja Pajajaran, Tatar, Pasunda, Jawa Barat. Pengarang naskah, nama Tatang Sukanda, nama pekerjaan Purnawirawan Abri, alamat Dusun Nyalindung, Desa Sukapura, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Pemilik naskah, nama Tarsa Soleh, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Lewi Loa, Desa Lewi Hideung, Kecamatan Dharmaraja. Asal naskah warisan atau turunan. Fungsi naskah adalah dokumentasi. Bentuk naskah, ukuran naskah 30,8 cm kali 18,8 cm. Ruang tulis 19,7 cm kali 13,9 cm. Huruf Latin, keadaan naskah kokoh. Jumlah halaman 45 halaman. Jumlah barisan per halaman 21 baris. Bahasa Sunda, bentuk huruf cetak. Warna tinta hitam, warna kertas putih, jenis kertas HPS, keadaan tulisan jelas. Isi menguraikan tentang silsilah keturunan para raja yang telah memimpin kerajaan Pajajaran. Nah, dalam kesimpulannya ialah berdasarkan hasil investasi dan percatatan naskah di Desa Lewi Hideung, Desa Cibogo, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang,
dapat disimpulkan sebagai berikut. Naskah yang beredar atau masih ada di masyarakat Desa Leuwih Hidung dan Desa Cibogor relatif sedikit. Naskah yang terinventarisir di kedua desa merupakan naskah yang tertinggal atau tidak terinventarisir oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan naskah yang terkumpul dalam penelitian ini ditinjau dari jenis-jenis umumnya menguraikan ajaran agama Islam, cerita sastra, sejarah, dan pengetahuan lainnya. Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa naskah dianggap benda sejarah yang tidak sembarangan orang untuk membacanya atau memilikinya. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.